Zhang Yi segera mengundangnya ke apartemennya. Zhang Yi dengan tegas menolak permintaan Yu Qing dan melontarkan sindiran. Yu Qing marah, merasa terhina. Zhang Yi berkata jika Yu Qing butuh makanan, dia bisa memintanya dari para pria kaya yang biasa dia manfaatkan. Dengan dingin, Zhang Yi menutup telepon. Yu Qing, yang merasa terhina, melemparkan ponselnya ke lantai. Dia menyadari bahwa pria yang dulu dianggap bodoh kini jauh lebih pintar dari yang ia kira. Teman Yu Qing memuji Zhang Yi. Ia menganggap kini Zhang Yi lebih baik daripada pria kaya yang biasanya mereka temui. Yu Qing dan temannya akhirnya terlibat pertengkaran fisik. Namun meskipun bertengkar, mereka tetap mempertahankan persahabatan. Di sisi lain, pemerintah mengumumkan melalui televisi bahwa bencana salju semakin memburuk, dan pasokan listrik hanya akan tersedia pada malam hari dengan tegangan rendah. Pembangkit listrik utama sudah tak dapat berfungsi, dan semua orang diminta untuk menghemat energi. Kini, semua orang mulai menyadari bahwa bencana ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Masih merasa kesal dengan Zhang Yi, Yu Qing mengambil ponselnya dan menelepon Chou Peng, menceritakan bagaimana Zhang Yi mencoba merusak harga dirinya hanya karena Zhang Yi memiliki makanan. Mendengar cerita itu, Chou Peng, yang sudah terbakar amarahnya, menyebut Zhang Yi sebagai sampah masyarakat. Menurutnya, Zhang Yi harus dihukum dan dihadapi. Melihat kemarahan Chou Peng, Yu Qing semakin memperburuk keadaan dengan menyesatkan Chou Peng untuk pergi merampok rumah Zhang Yi. Tak lama kemudian, ketiganya berdiri di depan pintu rumah Zhang Yi. Masing-masing menyembunyikan pisau dapur di tangan mereka dan mulai mengetuk pintu. Zhang Yi, yang memantau semua itu melalui kamera pengawas, mengetahui ketiganya membawa senjata dan berniat menyakitinya. Mereka mengetuk pintu dan meminta untuk menukar obat-obatan yang mereka bawa dengan makanan. Zhang Yi yang sudah kesal dengan upaya penipuan itu memutuskan untuk bertindak agresif. Ia memegang selang air dengan niat untuk menyiram mereka dan mengakhiri masalah tersebut. Namun, ketika Zhang Yi melihat tong sampah yang menumpuk, ide baru muncul di benaknya. Ia mengubah rencananya dengan cara yang tak terduga. Dengan keterampilan yang entah bagaimana ia miliki, Zhang Yi mulai menyemprotkan air kotor dari selang tersebut ke arah ketiga orang itu. Hasilnya, mereka dan sekitar mereka penuh dengan sampah. Zhang Yi pun berkata bahwa itulah makanan yang pantas mereka terima dan bisa mereka makan. Setelah itu, Zhang Yi meninggalkan mereka di depan pintu dan pergi tidur, tanpa merasa sedikit pun terpengaruh dengan jeritan mereka. Malam itu, Zhang Yi terbangun mendengar suara tembakan yang keras. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa pada akhirnya hukum rimba akan berlaku, suara tembakan yang tiba-tiba tetap membuatnya terkejut. Dengan cepat, Zhang Yi memeriksa gambar dari kamera pengawas di tablet. Dia melihat Chen Zheng bersama anak buahnya yang sedang bergerak dari rumah ke rumah, mencuri persediaan dari para penghuni. Mereka yang menjadi sasaran pencurian tersebut, seolah mengulang nasib buruk Zhang Yi di kehidupan sebelumnya. Chen Zheng memutuskan untuk mengirimkan foto-foto aktivitasnya ke grup obrolan penghuni bangunan, sambil mendeklarasikan bahwa kini dia mengendalikan seluruh bangunan. Zhang Yi memperhatikan situasi berkembang, kemudian sebuah kelompok chat baru dibentuk. Beberapa penghuni mulai mendiskusikan tindakan Chen Zheng dalam grup chat tersebut, dan mereka sepakat bahwa tindakan balasan terhadap Chen Zheng harus segera dilakukan. Salah satu pesan menarik perhatian Zhang Yi. Pesan itu berasal dari Paman Yu, yang juga seorang veteran militer. Dia mengusulkan untuk memimpin serangan terhadap Chen Zheng. Usul tersebut mendapat dukungan dari beberapa penghuni. Paman Yu menyarankan agar mereka merekrut sukarelawan muda untuk menjaga keamanan dan menyiapkan senjata. Namun, seorang wanita di grup mengirimkan pesan suara. Ia mengingatkan bahwa Tianlin pernah mencuri dari mereka beberapa waktu lalu, dan bertanya apakah mereka bisa percaya kepada Paman Yu. Zhang Yi, yang duduk santai sambil sesekali menyantap makanan, menyaksikan bagaimana Chen Zheng terus bergerak dari rumah ke rumah, merampas lebih banyak persediaan. Jika Chen Zheng dibiarkan begitu saja, siapapun yang berani menentangnya akan berakhir dengan tembakan di kepala. Hal itu tidak adil bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Pagi berikutnya, seorang penghuni yang sebelumnya menentang untuk membantu Paman Yu mendapati rumahnya didatangi oleh kelompok Chen Zheng. Terkejut, penghuni tersebut meminta bantuan melalui grup chat penghuni. Pintu rumahnya sedang dipaksa dibuka, dan dia tahu dia akan menjadi sasaran berikutnya. Dia diseret keluar dari rumahnya, dan nasib buruk pun menimpa dirinya. Sementara itu, Yu Qing dan teman-temannya merasa cemas. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin menjadi target berikutnya. Mereka berniat untuk mengumpulkan orang-orang dan menyatukan kekuatan untuk merebut rumah Zhang Yi, berharap dengan cara itu mereka bisa mengamankan persediaan sebelum terlambat. Zhang Yi ditambahkan ke dalam grup baru untuk diberitahu tentang rencana penghuni lainnya. Namun Zhang Yi sama sekali tidak memperdulikannya. Ia merasa tidak perlu bergabung dengan mereka. Lalu Zhang Yi memutuskan untuk keluar dari grup, membuat Yu Qing dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana pria yang dulu dianggap sebagai pecundang, hanya dalam waktu 3 bulan kini bisa bersikap begitu tegas. Dengan perasaan bingung, mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana cara masuk rumah Zhang Yi dan merampas persediaannya.
Salah satu pria yang mengenakan kacamata mengusulkan untuk membuka paksa pintu, karena temannya bisa memecahkan kode kunci. Mereka sepakat untuk mencoba merusak kunci pintu, dan menyiapkan payung untuk menghindari percikan air atau sampah yang mungkin keluar seperti sebelumnya. Sementara itu, Zhang Yi yang memantau pergerakan mereka melalui kamera pengawas, mengaktifkan fitur pertahanan, yaitu listrik tegangan tinggi. Ketika pria ahli kunci itu mencoba membuka pintu, dia mengakui bahwa kunci tersebut tidak dapat dibuka. Tiba-tiba, tubuhnya tersengat listrik tegangan tinggi, dan tewas seketika. Pria berkacamata menunjuk pintu dengan marah, mencaci Zhang Yi sebagai monster dan memerintahkannya untuk keluar. Zhang Yi mengambil busur panah dan mengarahkan busur itu ke arah lubang tersembunyi di pintu. Tembakan panah yang diluncurkan dari lubang tersembunyi di pintu besi tepat mengenai lengan kiri pria dengan kacamata, membuatnya menjerit kesakitan. Dua orang lainnya yang mencoba menolong juga terkena tembakan panah. Sementara itu, Yu Qing dan yang lainnya segera melarikan diri, kembali ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, 3 orang yang terluka oleh panah itu tergeletak di lantai, merintih kesakitan. Di tengah kekacauan itu, salah satu gadis yang ada di kelompok itu menampar wajah Yu Qing, menyalahkannya atas kejadian tersebut. Gadis itu menuduh Yu Qing tidak memberitahu bahwa Zhang Yi memiliki senjata. Yu Qing membela dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang itu, karena sebelumnya Zhang Yi hanya menyemprotkan air dan sampah. Sementara itu, Chou Peng tetap membela Yu Qing seperti biasanya. Pria dengan kacamata yang terluka segera mengingat hal yang paling penting, yaitu merawat luka-luka mereka. Mereka menghubungi Dr. Yao Qier yang datang untuk memeriksa kondisi para korban. Setelah melihat luka-luka yang dalam, Dr. Yao Qier terkejut dan menjelaskan bahwa tanpa peralatan medis yang memadai, peluang mereka untuk bertahan hidup tidak lebih dari 20%. Ditambah lagi, panah yang digunakan sudah berkarat, dan tanpa antibiotik, kemungkinan besar mereka akan mati. Gadis yang merupakan kerabat dari pria itu, menangis mendengar kabar buruk itu dan menyalahkan Zhang Yi, menganggapnya sebagai orang yang sangat kejam dan sengaja menjebak mereka. Saat itu, Dr. Yao Qier belum mengetahui siapa sebenarnya Zhang Yi. Setelah memberikan peringatan tentang pentingnya mendapatkan obat-obatan, Dr. Yao Qier mengingatkan agar panah segera dicabut. Jika tidak, keadaan akan semakin buruk bagi mereka. Pria berkacamata yang terbaring di lantai kini semakin panik, dan berteriak, meminta agar Zhang Yi segera memberikan obat-obatan yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, Yu Qing menyadari bahwa Zhang Yi kini telah banyak berubah. Dia mulai mengingat bagaimana Zhang Yi mulai menyimpan banyak barang di rumahnya dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Yu Qing, mereka mencoba merampok rumahnya, namun gagal dan malah terluka. Yu Qing menyalahkan Zhang Yi atas kejadian itu. Di sudut ruangan, Dr. Yao Qier mendengarkan, merasa bahwa orang-orang tersebut sebenarnya pantas mendapat akibat dari tindakan mereka. Salah satu gadis di sana marah dan mendesak Yu Qing untuk segera meyakinkan Zhang Yi agar memberi obat-obatan yang mereka butuhkan. Bahkan Chou Peng yang biasanya membela Yu Qing kini setuju dengan tuntutan itu, karena tanpa obat-obatan, mereka semua akan mati. Akhirnya, mereka sepakat menghubungi Zhang Yi. Telepon diangkat, dan Yu Qing mulai menangis menjelaskan bahwa para pria yang terluka sekarat, berharap Zhang Yi bisa membantu. Namun, Zhang Yi bertanya dengan dingin mengapa dia harus menolong mereka. Kemudian, saudara perempuan pria yang terluka mengambil alih telepon dan menyebut ini sebagai kewajiban Zhang Yi, karena dia yang melukai mereka dengan panah berkarat. Zhang Yi kembali menjawab dingin, mengaku sengaja menggunakan panah itu untuk membuat mereka menderita. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan membantu, tapi Yu Qing bisa datang dan tinggal bersamanya. Mendengar itu, Yu Qing merebut telepon dan berkata bahwa dia kini milik Zhang Yi, yang bisa melakukan apapun padanya. Sahabat Yu Qing meminta Zhang Yi untuk mengajak mereka, dan Zhang Yi setuju, tetapi hanya menginginkan Yu Qing. Dia meminta Yu Qing menjaga jarak dengan yang lain. Yu Qing hendak pergi, namun temannya berusaha menariknya kembali. Kesal, Yu Qing menepisnya kasar, hingga salah satu wanita menamparnya keras dan memanggilnya wanita tak tahu malu. Hal itu membuat Yu Qing semakin marah, dan dia mencoba meyakinkan Chou Peng untuk membantunya keluar dari situasi itu dan mendukung keinginannya bersama Zhang Yi. Yu Qing dengan lembut mengatakan lebih memilih Zhang Yi daripada Chou Peng, yang tampak lemas. Saat hendak pergi lagi, sahabatnya menghentikan, mengingatkan bahwa semua yang terjadi adalah akibat perbuatannya, dan dia tak berhak hidup bahagia sendirian. Dr. Yao Qier mengingatkan mereka bahwa tanpa obat-obatan, nasib mereka pasti buruk, lalu pergi. Pria berkacamata mengusulkan untuk menyebarkan informasi tentang persediaan makanan Zhang Yi, dan dengan bantuan penghuni gedung, mereka bisa merebut rumah Zhang Yi dan mendapatkan obat-obatan. Yu Qing menentang rencana itu karena akan merusak keinginannya dengan Zhang Yi, namun gadis lain menegaskan bahwa Yu Qing tak berhak bicara. Chou Peng yang ragu akhirnya setuju, dan mereka membagikan foto serta video Zhang Yi ke grup penghuni gedung, mendorong mereka untuk bersatu melawan egoisme Zhang Yi. Chen Zheng dan anak buahnya segera tergoda untuk menjarah dan membalas dendam kepada Zhang Yi.
Di grup chat penghuni gedung 25, Zhang Yi dibanjiri pesan permintaan. Beberapa meminta makanan, ada yang hanya ingin sekali makan, dan Bibi Lin meminta mie instan. Seorang ibu bahkan meminta Zhang Yi menjadi suaminya dan wali anaknya. Menanggapi permintaan itu, Zhang Yi hanya mengirimkan pesan suara yang dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan memberi makan mereka seperti hewan piaraan dan tidak akan membantu siapapun. Zhang Yi merasa bosan dengan rutinitasnya yang hanya berdiam diri di rumah. Ia membayangkan menikmati pemandangan salju dengan kendaraan salju miliknya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, memberitahu pesan dari Dr. Youkier. Dalam pesan itu, Dr. Youkier mengabarkan bahwa persediaan obat dan makanan mereka habis, dan menanyakan apakah Zhang Yi bersedia bernegosiasi. Zhang Yi teringat kematian Dr. Youkier di kehidupan sebelumnya, yang meninggal karena kebaikannya. Namun, ia tahu semakin pintar seseorang, semakin berbahaya. Karena itu, Zhang Yi mengirim balasan, menyatakan akan memberi pasokan makanan dan obat-obatan, tetapi dengan syarat Dr. Youkier harus menukar bantuan itu dengan informasi. Zhang Yi menawarkan agar Dr. Youkier menjadi mata-matanya dan memberitahukan rencana penghuni lainnya. Jika tidak, ia harus mengikuti mereka dan menghadapi nasib yang sama. Dr. Youkier terdiam, merenung apakah ini keputusan yang tepat. Zhang Yi meminta Dr. Youkier datang dengan informasi yang berguna sebagai imbalan untuk pasokan makanan dan obat-obatan. Setelah berpikir matang, Dr. Youkier menerima tawaran tersebut. Tak lama setelah itu, pria berkacamata mengirimkan ancaman terakhir kepada Zhang Yi, memberi satu kesempatan untuk menyerahkan pasokan makanan atau menghadapi akibatnya. Zhang Yi merespon dengan santai, mengatakan bahwa persediaan makanannya baru saja habis, yang membuat pria itu semakin marah. Mereka merencanakan untuk mencuri semua yang dimiliki Zhang Yi. Dr. Youkier dan Paman Yu memberikan peringatan kepada Zhang Yi, semakin meyakinkannya bahwa Dr. Youkier bekerja sama dengannya. Zhang Yi menyiapkan rencana pertahanan dan mengingatkan Dr. Youkier untuk tetap jauh dari kerumunan. Pukul 2.30 pagi, sekelompok penghuni bersenjata menyerang rumah Zhang Yi, berusaha menghancurkan pintu. Melihat melalui kamera pengawas, Zhang Yi mengaktifkan perangkat tegangan tinggi. Orang-orang yang dekat pintu tersengat listrik dan jatuh tak sadarkan diri. Yang selamat mencoba mundur, namun mereka dihadang oleh Chen Zheng dan anak buahnya, yang memaksa mereka untuk terus menghancurkan pintu atau menghadapi kematian. Pria berkacamata mengingatkan para penghuni untuk membalas kematian tetangga mereka dengan membunuh Zhang Yi, sambil memotivasi mereka dengan iming-iming perapian hangat dan makanan melimpah di rumah Zhang Yi. Semangat mereka bangkit, dan dengan kayu besar, mereka mencoba merobohkan pintu rumahnya. Zhang Yi, yang sedang menikmati anggur, memutar musik bertempo cepat melalui sistem suara, seolah menambah irama perjuangan mereka. Setelah 20 menit, pintu hanya sedikit tergores, dan para penghuni mulai kelelahan. Tanpa mereka sadari, pintu itu terbuat dari baja yang sangat kokoh, setara dengan pintu brankas bank, hampir mustahil untuk dihancurkan. Ketika seorang penghuni mencoba mendekati pintu, Zhang Yi membidik dengan busur panah, melukai tenggorokan orang yang mendekat. Serangan panahnya membuat penghuni lainnya panik dan mundur. Meski memiliki teknologi canggih sebagai pertahanan, Zhang Yi menganggapnya sah sebagai perlindungan diri. Setelah para penghuni terpaksa mundur, pria berkacamata yang selamat mulai menyusun rencana baru. Para penghuni rumah menyadari bahwa meskipun pintu rumah Zhang Yi terbuat dari baja, dindingnya hanya dari bata semen biasa. Mereka pun beralih memukul dinding di samping pintu, dan retakan mulai muncul. Namun, saat memeriksa lebih lanjut, mereka terkejut menemukan lapisan baja di balik dinding tersebut. Pria berkacamata yang awalnya takut mendekat, kini memberanikan diri memeriksa kondisi dinding. Keterkejutannya bertambah saat menyadari bahwa seluruh dinding rumah itu dilapisi baja, seolah-olah Zhang Yi telah mempersiapkan benteng ini untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Para penghuni mencoba berbagai cara, bahkan memeriksa apartemen di atas dan bawah rumah Zhang Yi, namun baja melapisi hampir seluruh strukturnya. Mereka akhirnya merasa putus asa, menyadari bahwa Zhang Yi telah menciptakan benteng kokoh yang hampir mustahil ditembus tanpa alat yang memadai. Dua penghuni saling memandang penuh harap, namun segera tersadar dari niat buruk mereka. Salah satu dari mereka mengingat bahwa balkon Zhang Yi terbuat dari kaca, dan ini memberi mereka ide baru. Dengan papan kayu dari apartemen sebelah, mereka mencapai balkon Zhang Yi dan mencoba mendobrak masuk. Sayangnya, kaca itu ternyata anti peluru dan ledakan, membuat mereka kecewa karena usahanya sia-sia. Zhang Yi, yang duduk tenang di dalam, kemudian membantu mereka dengan melempar beberapa bom molotov ke lubang dinding yang ada. Bom itu jatuh dari langit-langit balkon, menghantam dan membakar para penghuni yang berkumpul di sana. Dalam sekejap, teror dan kepanikan melanda. Salah satu dari mereka melompat untuk menghindari api, sementara lainnya bertahan dalam panas yang menyebar, merasa hangat namun dengan penderitaan yang tak tertahankan. Para penghuni yang mencoba kembali ke apartemen sebelah dihadang oleh yang lain, takut terperangkap dalam kobaran api. Beberapa jatuh dari papan kayu, sementara yang lain memanfaatkan panas itu untuk sedikit menghangatkan tubuh.
Zhang Yi hanya menyaksikan semua kekacauan itu dengan tenang. Para penghuni yang putus asa kembali mendatangi balkon Zhang Yi, memohon makanan. Tanpa rasa iba, Zhang Yi memperlihatkan piring pasta hangat di hadapan mereka, menikmati ekspresi mereka yang penuh harap. Ia pun mengumumkan bahwa siapapun yang membawa kepala Chen Zheng akan mendapat pasokan makanan selama seminggu. Mendengar itu, para penghuni langsung menatap Chen Zheng, yang segera mengunci diri di apartemen sebelah. Para pengikut Chen Zheng berusaha melindunginya, namun ketegangan terus meningkat. Keesokan paginya, beberapa penghuni yang kelaparan menyergap Chen Zheng dan pengikutnya, berharap merebut makanan yang dijanjikan Zhang Yi. Kedua penghuni yang menyerang Chen Zheng akhirnya tergeletak tak berdaya. Chen Zheng, sang pemimpin, memerintahkan anak buahnya untuk menyimpan mereka sebagai cadangan makanan. Namun, serangan tersebut membuat Chen Zheng terluka di punggung, dan ia segera memanggil Dr. Yao Qier untuk merawatnya. Saat merawat luka, Dr. Yao Qier menegaskan bahwa jasanya tidak gratis. Chen Zheng menawarkan makan bersama mereka sebagai imbalan, tetapi Dr. Yao Qier menolak saat melihat panci berisi daging manusia, lebih memilih mati kelaparan. Chen Zheng pun berjanji bahwa Yao Qier akan menjadi yang terakhir dijadikan makanan. Meskipun Dr. Yao Qier mencoba pergi, Chen Zheng menahannya hingga luka sembuh. Akhirnya, Yao Qier duduk di sudut, sementara para pria lain melanjutkan rencana mereka menghadapi Zhang Yi. Di tengah situasi genting, teman-teman Yu Qing terpaksa mengeluarkan anak panah dari tubuh mereka tanpa obat-obatan, menahan rasa sakit dan infeksi yang parah. Chou Peng meminta Yu Qing mencoba membujuk Zhang Yi, namun saudara perempuannya merasa itu akan sia-sia. Sementara itu, Zhang Yi tetap fokus pada makanannya, tak peduli dengan kekacauan di luar. Chen Zheng semakin takut pada serangan yang mungkin terjadi, dan mulai melakukan tindakan brutal untuk bertahan. Di sisi lain, Dr. Yao Qier mengungkapkan keputusasaan kepada Zhang Yi, menceritakan bahwa Chen Zheng telah kehilangan akal, menyerbu rumah-rumah demi makanan dan bahkan menyimpan mayat sebagai cadangan. Yao Qier memohon kepada Zhang Yi untuk menyelamatkannya. Menyadari pentingnya keberadaan dokter, Zhang Yi setuju membantu Yao Qier, memberinya izin datang setelah menyelesaikan satu tugas terakhir. Tak lama, Chou Peng datang memohon bantuan untuk Yu Qing yang kelaparan. Namun, Zhang Yi hanya merespons dingin, mengatakan bahwa kondisi luka Chou Peng sudah terlalu parah untuk disembuhkan. Dalam perjalanan pulang, Chou Peng teringat bahwa ia belum pernah menyentuh tangan Yu Qing. Dengan putus asa, ia berlari ke kamar Yu Qing dan memohon untuk menikah dengannya. Namun, Yu Qing menolaknya dengan jijik, membuat Chou Peng marah dan mengancam bahwa mereka akan menikah di neraka jika Yu Qing tetap menolak. Yu Qing pun menamparnya, menyatakan dirinya milik Zhang Yi. Terpukul, Chou Peng berteriak bahwa Zhang Yi harus ke neraka jika ingin mendapatkan Yu Qing. Sementara itu, Dr. Yao Qier berjanji akan menyiapkan hidangan bagi Chen Zheng dan anak buahnya. Mereka mengira Yao Qier telah menyerah pada keadaan. Namun, secara diam-diam, Yao Qier menambahkan obat tidur ke dalam sup dan menyajikannya. Untuk mendapatkan kepercayaan, ia ikut mengambil seporsi dan kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, obat tidur mulai bekerja, membuat Chen Zheng dan yang lainnya tertidur. Yao Qier merasa lega karena rencananya berhasil. Ia lalu memberitahu Zhang Yi bahwa semua orang telah tertidur, menunggu instruksi lebih lanjut. Zhang Yi pun memintanya untuk memindahkan mereka semua ke balkon apartemen. Dr. Yao Qier mengikuti instruksi Zhang Yi dengan cemas. Saat suasana semakin dingin, ia bertanya-tanya apakah Zhang Yi benar-benar berniat membunuh mereka. Menanggapi hal itu, Zhang Yi melemparkan tali dan mengatakan kurang lebih demikian. Yao Qier lalu mengikat Chen Zheng dan anak buahnya ke pagar balkon, dan berkomentar bahwa setidaknya Zhang Yi membantunya. Namun, Zhang Yi berkata bahwa dialah yang sedang menguji Dr. Yao Qier. Dengan ragu, Yao Qier mengambil pistol Chen Zheng dan atas perintah Zhang Yi, membuang pelurunya sebelum melemparkan pistol itu kepada Zhang Yi. Setelah memastikannya, Zhang Yi masuk ke dalam, mengambil selang air, dan mulai menyemprot balkon. Yao Qier berlindung di dalam ruangan, sementara air yang membasahi balkon dan suhu beku membuat Chen Zheng dan anak buahnya berubah menjadi es, terjebak tanpa daya. Akhirnya, dengan kelelahan, Yao Qier menghubungi Zhang Yi dan memberitahunya bahwa semuanya telah selesai. Dr. Yao Qier tiba di apartemen Zhang Yi dan memasuki ruangan dengan kelelahan yang terlihat jelas. Setelah memastikan tidak ada risiko tersembunyi, Zhang Yi membiarkannya masuk, namun memperingatkan bahwa pemeriksaan masih diperlukan. Dengan wajah memerah, Dr. Yao Qier mengerti apa yang diminta dan mengikuti instruksi Zhang Yi untuk memastikan dirinya tidak menyembunyikan apapun. Setelah itu, Zhang Yi menyuruhnya membersihkan diri di kamar mandi, sementara ia memeriksa peralatan medis milik Dr. Yao Qier untuk memastikan keamanannya. Setelah mandi, Dr. Yao Qier mengenakan piyama yang diberikan Zhang Yi dan duduk dengan tenang. Zhang Yi menyampaikan bahwa ia bisa tinggal karena keahliannya, namun harus mematuhi aturan atau menghadapi konsekuensi. Zhang Yi menambahkan bahwa bergabung dengannya adalah keputusan terbaik, dan untuk membangun kepercayaan,
ia memutuskan untuk mengungkap rahasia besarnya pada Dr. Youkier. Zhang Yi menjelaskan bahwa di rumahnya, Dr. Youkier tidak akan menemukan persediaan makanan, sebab semua itu disembunyikan dengan hati-hati dalam ruang penyimpanan dimensi. Ia memperingatkan bahwa jika Dr. Youkier mengkhianatinya, persediaan itu akan menghilang dan Youkier akan kelaparan. Dengan kesadaran itu, Dr. Youkier menikmati makanan yang diberi Zhang Yi, dan setelah kenyang, ia diberi tugas mengurus pekerjaan rumah tangga. Hubungan mereka kemudian berkembang menjadi lebih akrab, dan Dr. Youkier mendapatkan jaminan hidup yang nyaman dan cukup makanan. Keesokan harinya, Zhang Yi melihat Youkier tidur lelap, tampak lelah setelah malam yang berat. Setelah sarapan bersama, Zhang Yi memberinya mantel hangat dan mengajak keluar. Kali ini, Zhang Yi menyerahkan tongkat pemukul kepadanya dan memberinya tugas terakhir, menghancurkan tubuh-tubuh yang telah membeku untuk memastikan tak ada ancaman tersisa dari Chen Zheng dan anak buahnya. Dr. Youkier tanpa ragu keluar dan mulai menghancurkan tubuh-tubuh yang membeku, sementara Zhang Yi merekam setiap detik pekerjaannya. Rekaman itu sengaja dibuat untuk dikirim ke grup penghuni sebagai bukti bahwa Chen Zheng, yang selama ini menebar teror, kini hancur berkeping-keping. Para penghuni yang melihat rekaman itu tidak mempertanyakan keberadaan Dr. Youkier dan justru memuji Zhang Yi, merayakan kemenangan tersebut. Zhang Yi merasa puas dengan hasilnya, namun tak lama kemudian, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Yu Qing, yang ternyata masih hidup. Dengan nada gila, Yu Qing memberitahukan bahwa ia baru mendengar tentang kematian Chen Zheng. Dia mengira Zhang Yi bersama Dr. Youkier karena mengira Yu Qing sudah mati, namun kini Yu Qing siap menjadi milik Zhang Yi. Di belakang Yu Qing, teman-temannya tampak marah dan siap menghabisinya, sementara Zhang Yi dan Youkier mendengar suara pertengkaran di sana. Zhang Yi memanfaatkan kesempatan untuk mengacaukan pikiran Yu Qing dengan mengirimkan foto dirinya bersama Youkier, sambil menyatakan bahwa Youkier adalah tunangannya. Begitu menerima pesan, Yu Qing berlari menuju ponselnya dan melihat foto tersebut, yang menghancurkan hatinya. Dalam kegilaan, ia berteriak bahwa ia mencintai Zhang Yi lebih dari siapapun, namun Zhang Yi dengan dingin mengingatkan bahwa ia kini mencintai Youkier, lalu menutup telepon. Teman-teman Yu Qing yang sebelumnya marah karena dia ingin bersama Zhang Yi dan meninggalkan mereka kini merasa sebanding dengan penderitaan Yu Qing. Zhang Yi merasa puas melihat penderitaan itu, lalu bertanya kepada Youkier, apakah ia terlalu kejam. Youkier menjawab dengan tenang bahwa apa yang dilakukan Zhang Yi adalah hal yang benar, mengingat awalnya ia hanya ingin membantu. Sementara itu, di bangunan seberang, seseorang yang tak tahan lagi dengan kehidupan memutuskan untuk melompat dari balkon, namun peristiwa tersebut tidak memengaruhi Zhang Yi dan Youkier sedikit pun. Tak lama setelah itu, ponsel Zhang Yi berdering, dan terdengar suara Paman Yu yang tampak malu-malu. Zhang Yi merasa lega mendengar bahwa Paman Yu baik-baik saja. Paman Yu menjelaskan bahwa dia selamat berkat persediaan yang disimpannya setelah peringatan Zhang Yi sebelumnya. Saat ini, dia bersama Si Li Mei, seorang janda dengan anak yang sakit dan membutuhkan obat. Zhang Yi memutuskan untuk membantu Paman Yu, dan memberitahunya untuk datang mengambil obat tersebut. Setelah memberitahukan Youkier tentang keberadaan Paman Yu, Zhang Yi mendengar ketukan di pintu. Melalui kamera pengawas, dia melihat Paman Yu dan Si Li Mei berdiri di luar. Tanpa membuka pintu, Zhang Yi melemparkan obat melalui celah pintu. Paman Yu mengucapkan terima kasih, namun Si Li Mei meminta lebih. Bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa masuk sedangkan Dr. Youkier bisa. Zhang Yi menjelaskan bahwa Youkier adalah tunangannya, dan itu alasan mengapa dia ada di sana. Mendengar hal itu, wajah Youkier memerah tersipu malu. Zhang Yi merasa canggung, tidak ingin menyakiti Paman Yu, tetapi lebih memprioritaskan keselamatannya sendiri. Zhang Yi berpura-pura bahwa batubara mereka habis, dan hanya mengandalkan 7 mantel serta selimut untuk tetap hangat. Paman Yu akhirnya merasa kesal, menyatakan bahwa obat-obatan sudah cukup dan mereka masih memiliki persediaan makanan. Setelah percakapan itu, Zhang Yi beristirahat di pangkuan Youkier sambil menikmati pemandangan, namun merasa kehadiran Si Li Mei bisa mengganggu rencananya. Setibanya di rumah, Paman Yu bertanya mengapa Si Li Mei menyalahgunakan kepercayaan Zhang Yi. Si Li Mei berdalih demi kepentingan anaknya, namun Paman Yu mengingatkan bahwa mereka berhutang banyak pada Zhang Yi. Si Li Mei malah menuduh Zhang Yi egois, memberi obat untuk mengumpulkan utang budi di masa depan. Paman Yu, yang marah mendengar tuduhan itu, memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya dan jika terus menghina Zhang Yi, Si Li Mei akan sendirian. Wanita itu akhirnya memilih untuk diam. Keesokan harinya, di pagi hari, sekelompok orang dari gedung sebelah menggali terowongan di bawah salju, dan masuk ke gedung 25 tempat Zhang Yi berada. Setiap orang yang mereka temui dianggap sebagai musuh, dan penghuni malang yang pertama mereka temui, langsung dipukul hingga terjatuh. Mereka mengetahui tentang pintu yang kokoh milik Zhang Yi, dan memutuskan untuk membawa dinamit untuk menghancurkan pintu tersebut. Salah satu dari mereka menyalakan dinamit, dan ledakan yang terjadi memberikan kerusakan yang besar. Suara ledakan yang keras itu membangunkan Zhang Yi, yang dengan cepat bergegas mengecek situasi. Melalui kamera pengawas,
Zhang Yi melihat para pekerja konstruksi dari gedung sebelah yang datang untuk memeriksa keadaan. Mereka yakin bahwa ledakan itu akan merusak pintu. Namun ternyata tidak ada yang terjadi. Marah atas upaya orang-orang tersebut yang ingin merebut apa yang dia miliki, Zhang Yi membalas dengan cara yang jahat. Zhang Yi menggunakan granat dan molotov, yang dengan mudah menyelesaikan masalah sekaligus kedinginan mereka. Zhang Yi menggunakan Glock-nya untuk menidurkan beberapa orang yang mencoba merebut persediaannya. Persediaan peluru yang semakin menipis mengingatkan Zhang Yi bahwa ancaman dari gedung lain semakin dekat. Ledakan dan tembakan yang terdengar membuat Yao Qier ketakutan. Namun ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya dan melanjutkan pekerjaannya. Zhang Yi segera bertindak, menjelaskan di grup chat penghuni gedung bahwa ledakan berasal dari penghuni gedung lain yang mencoba meledakkan rumahnya untuk merampok. Ia berhasil mengusir mereka dan melindungi sebagian penghuni. Semua orang berterima kasih atas tindakan tegasnya. Zhang Yi kemudian menghubungi Paman Yu untuk informasi lebih lanjut. Paman Yu memberitahunya bahwa kelompok dari gedung 26 yang dipimpin oleh Huang Tianfang menyerang penghuni dan mencuri makanan, mirip dengan yang dilakukan oleh Chen Zheng. Zhang Yi menyampaikan bahwa mereka pasti akan membalas dendam, jadi mereka harus bersiap dan menyatukan penghuni untuk bertahan. Zhang Yi berbicara dengan Yao Qier tentang kekhawatirannya bahwa para tetangga bisa menusuknya dari belakang. Ia memberi tugas kepada Yao Qier untuk mengumpulkan informasi mengenai kelompok-kelompok dari gedung lain bersama Paman Yu. 2 hari kemudian, Yao Qier, yang kini mengenakan pakaian pelayan, melapor bahwa kelompok terkuat yang menguasai lingkungan adalah kelompok dari gedung 26, diikuti oleh kelompok dari gedung 21. Ada 2 kelompok lain yang juga kuat, namun belum bertindak. Zhang Yi menyimpulkan bahwa penghuni gedung lain sudah saling berperang dan tidak lagi menjadi ancaman. Ia memuji hasil kerja Yao Qier dan memintanya untuk terus mengumpulkan informasi. Kelompok dari gedung 26 kembali dan mulai menyerang penghuni apartemen Zhang Yi, meninggalkan pesan bahwa mereka semua akan mati selama Zhang Yi masih ada. Berita ini segera menyebar dan mengganggu waktu santai pasangan itu. Para penghuni mulai mendesak Zhang Yi untuk bertindak. Namun dengan marah Zhang Yi mengirim pesan yang mengingatkan mereka bahwa nyawa mereka tidak berarti baginya dan mereka harus bertahan sendiri. Tak lama setelah itu, Zhang Yi menghubungi Paman Yu dan memberitahu bahwa saatnya bagi Paman Yu untuk menunjukkan kemampuannya. Dalam grup chat penghuni gedung, Zhang Yi menginformasikan bahwa kelompok dari gedung 26 hanya terdiri dari 20 orang, dan jika semua bersatu, mereka bisa melawannya. Para penghuni yang kesulitan mendapatkan makanan sepakat untuk bertindak, menyadari bahwa Zhang Yi adalah satu-satunya yang masih kuat dan memiliki sumber daya untuk memimpin mereka. Zhang Yi menawarkan bantuannya untuk menghadapi kelompok dari gedung 26, dengan syarat semua orang mengikuti perintahnya. Semua setuju, selama itu tidak membahayakan nyawa mereka. Untuk memotivasi mereka, Zhang Yi memberi pilihan sulit, mengambil risiko atau menunggu kelompok gedung 26 datang dan membunuh mereka semua. Dengan dukungan Paman Yu yang mendorong mereka mengikuti Zhang Yi, penghuni sepakat untuk mematuhi perintahnya. Zhang Yi juga menjanjikan kendaraan untuk keluar mencari makanan, yang semakin menguatkan posisi dirinya sebagai pemimpin. Semua akhirnya setuju untuk mengikuti Zhang Yi, berharap mereka tidak dibunuh oleh kelompok tetangga dan mendapatkan makanan. Zhang Yi, yang kini dianggap sebagai pemimpin oleh penghuni gedung, memutuskan untuk melakukan eksplorasi pertama keluar gedung. Dilengkapi pakaian dingin khusus, ia merasa siap menghadapi segala tantangan. Saat Yao Qier ingin ikut, Zhang Yi menolaknya, meminta Yao Qier untuk tetap menjaga apartemen. Sebelum pergi, Zhang Yi menyimpan semua persediaan di apartemen ke ruang dimensi miliknya. Zhang Yi melompat keluar dari jendela lantai 4, menembus tumpukan salju setinggi 4 lantai. Beruntung, ia memiliki kendaraan salju di ruang dimensi untuk membantunya menempuh perjalanan. Sesampainya di kantor polisi pusat kota Tianhui, Zhang Yi menghancurkan kaca dan masuk untuk mencari senjata dan amunisi. Di dalam, ia menemukan petugas yang membeku karena tidak memiliki perlindungan dari dingin, yang tampaknya menjadi korban pertama malam bencana musim dingin. Zhang Yi dengan hormat menutupi tubuh mereka dan melanjutkan pencariannya, di mana ia menemukan sebuah kunci. Dengan kunci yang ditemukan, Zhang Yi membuka seluruh ruangan di kantor polisi, termasuk gudang senjata yang ia anggap sebagai surga senjata. Ia segera mengumpulkan semua senjata dan amunisi ke dalam ruang penyimpanan dimensinya. Setelah itu, ia menyadari pentingnya persediaan makanan untuk para penghuni yang bergantung padanya. Zhang Yi melanjutkan perjalanannya menggunakan kendaraan salju, menuju pusat perbelanjaan. Di sana, ia menggali atap bangunan, memecahkan kaca, dan mengumpulkan makanan yang masih bisa diselamatkan, meski sebagian besar sudah beku. Setelah mengemas barang-barang itu, ia kembali ke gedungnya. Pemimpin gedung 26, yang melihat keberhasilan Zhang Yi, merasa iri dan berencana merebut kendaraan saljunya. Kepulangan Zhang Yi dengan membawa makanan disambut gembira oleh para penghuni. Paman Yu, yang juga menyaksikan kedatangannya, dengan bangga menyebut Zhang Yi sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Dengan persediaan makanan dan senjata di tangan, Zhang Yi mengeluarkan perintah tegas.
siapa yang mengambil makanan harus siap mengikuti instruksinya. Tak lama, kelompok dari gedung 26 datang untuk merebut makanan, mengancam akan membunuh para penghuni jika tidak menyerah. Zhang Yi memerintahkan para penghuni untuk melawan dan menjanjikan makanan untuk 5 hari bagi yang berhasil mengalahkan musuh. Semangat para penghuni berkobar, dan mereka berhasil mengalahkan para penyerang dari gedung 26. Zhang Yi dan Yao Qier menyaksikan kemenangan itu, sementara beberapa anggota musuh yang selamat melarikan diri. Banyak penghuni mereka terluka, namun Yao Qier sadar bahwa merawat mereka akan menguras persediaan obat dan makanan, dan Zhang Yi pun tidak akan mengizinkannya. Zhang Yi memanfaatkan situasi dengan cerdik, memberi penghargaan berupa makanan kepada mereka yang berhasil mengalahkan banyak musuh. Rencana ini memastikan semua orang tetap termotivasi dan berada dalam kendali penuh Zhang Yi. Satu persatu, penghuni gedung mengikuti perintah Zhang Yi, yang berdiri tegas dengan senjata dan menguasai seluruh persediaan makanan. Wajah mereka tak tampak bahagia. Saat Su Hao, pria yang malas, mengeluh tentang ketidakadilan pembagian makanan, Zhang Yi menendang sebutir permen ke arahnya. Su Hao, yang protes, terdiam setelah diingatkan oleh Zhang Yi. Para penghuni yang semula kecewa, mulai merasa lebih baik setelah melihat Su Hao yang lebih buruk nasibnya. Su Hao, yang merasa diperlakukan tidak adil, berusaha membela diri, namun Zhang Yi menegaskan bahwa hanya hasil yang dihargai. Tanpa ampun, Zhang Yi menjadikan Su Hao sebagai contoh, memerintahkan 2 penghuni untuk menahannya, lalu memukulnya di depan yang lain. Zhang Yi menegaskan bahwa kerja akan sebanding dengan makanan, dan tanpa kerja, tidak ada jatah. Setelah itu, Zhang Yi memerintahkan Yao Qier untuk menyimpan sisa persediaan. Tiba-tiba, Fang Yuqing dan temannya yang lemah datang, mengaku belum mendapat makanan. Zhang Yi mengingat mereka, namun segera memerintahkan Yao Qier untuk menyimpan persediaan karena makanan yang ada tidak cukup untuk keduanya. Fang Yuqing menangis, mempertanyakan sikap Zhang Yi yang seolah tak peduli padanya setelah bertahun-tahun bersama. Sebagai jawabannya, Zhang Yi memberi tamparan keras dan menegaskan bahwa ia tidak pernah menyukainya, serta kini telah bertunangan dengan Yao Qier, yang lebih berharga. Wanita lain menuduh Fang Yuqing sebagai wanita murahan, dan Zhang Yi setuju, menyebutnya selalu memanfaatkan pria kaya demi keuntungan pribadi. Su Hao juga mengaku telah tidur dengan Fang Yuqing beberapa kali, dan pria lainnya ikut mengejeknya. Hinaan yang diterima Fang Yuqing membuatnya melarikan diri, sementara temannya yang lemah pun tak luput dari nasib buruk. 2 pria menyeretnya ke tempat yang tak bisa diduga. Sebagai balasan atas laporannya, Su Hao mendapatkan makanan lebih baik dan berjanji akan lebih loyal kepada Zhang Yi. Setelah kejadian tersebut, Zhang Yi memperkuat pertahanan gedung dengan membagi 47 penghuni ke dalam 6 tim. Setiap tim menjaga tangga secara bergiliran. Paman Yu, yang berpengalaman militer, bertanggung jawab mengatur tim-tim tersebut. Waktu berlalu. Zhang Yi mempersiapkan senjata dengan cermat, menjelaskan kepada Yao Qier bahwa bencana musim dingin kali ini akan berlangsung sebulan, dengan ancaman terbesar berasal dari sesama manusia. Dengan senapan sniper yang disimpan dalam ruang dimensi, Zhang Yi siap menghadapi musuh tanpa keluar dari tempat perlindungannya. Di luar, ia melihat beberapa orang mendekati garasi, tampaknya berniat mengambil kendaraan salju yang sebenarnya sudah diamankan dalam ruang penyimpanannya. Paman Yu melaporkan kepada Zhang Yi bahwa tim pertahanan telah diorganisir dengan baik. Ia juga menyebutkan ucapan Si Li Mei yang banyak bicara, mengingatkan Zhang Yi agar tidak terlalu serius menanggapinya. Zhang Yi merespons dengan sindiran, apakah Paman Yu ingin merawat anak orang lain, mengingat pria kuat sangat berharga di masa sulit ini. Namun, setelah melihat ketidaknyamanan Paman Yu, Zhang Yi menyebutkan bahwa Si Li Mei adalah wanita yang baik dan menyarankan Paman Yu untuk memperjuangkan keturunan jika memang demikian. Paman Yu mengingatkan bahwa di tengah bencana musim dingin, tak ada waktu untuk memikirkan hal itu dan kembali fokus pada tugasnya. Zhang Yi merenung, kemudian mengingatkan Yao Qier bahwa soal keturunan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Beberapa orang dari gedung 26 mencoba menyusup ke gedung 25 untuk mencuri. Salah satu dari mereka hampir dihajar oleh penjaga. Ketika terdengar teriakan serangan musuh, pertarungan sengit pun terjadi di tangga gedung. Kelompok gedung 26 terkejut dengan sistem pertahanan gedung 25 yang kuat, sehingga mereka akhirnya mundur dan melarikan diri. Dari kejauhan, Zhang Yi mengamati mereka, merasa tergoda untuk menembak sebagai peringatan atas usaha mereka yang sia-sia, sambil menikmati kenyamanan hidup yang telah ia atur dengan cermat. Zhang Yi mengeluarkan senapan sniper dari ruang penyimpanan, dan dengan tenang menembak seorang penghuni gedung 26 yang sedang melarikan diri, tepat di kepala. Teman-temannya yang melihat rekannya terjatuh semakin panik, dan berlari tanpa arah. Zhang Yi merasakan kepuasan luar biasa dengan setiap tembakan yang tepat sasaran, menewaskan 7 orang dalam sekejap. Dan Zhang Yi yakin telah mengirim pesan kuat kepada penghuni gedung lain bahwa dirinya, pemimpin gedung 25, memiliki senapan dan tak ada yang bisa menentangnya. Semua harus mengikuti perintahnya. Keesokan harinya, Yao Qier datang membawa makanan dan bertanya tentang suara dari balkon malam sebelumnya.
Zhang Yi menjelaskan bahwa ia telah menembak dan membunuh 7 orang. Yao Qier hanya mengagumi kemampuan Zhang Yi tanpa rasa ingin tahu berlebihan, merasa aman di sisinya. Zhang Yi memuji sikap Yao Qier yang cerdas dan menghargainya. Sementara itu, penghuni gedung 26 memandang ngeri tubuh-tubuh yang tergeletak di salju, termasuk kerabat pimpinan mereka, Tian Fan. Kejadian ini membuat mereka kehilangan orang penting dan persediaan makanan. Dengan marah, Tian Fan memerintahkan untuk membawa pulang tubuh kerabatnya dan yang lainnya, meskipun untuk mempertahankan stok makanan yang semakin menipis. Zhang Yi keluar lagi dengan penuh percaya diri, yakin bahwa semua penghuni gedung kini menghormati dan takut padanya. Dengan headphone terpasang dan komunikasi terhubung dengan Paman Yu, ia merasa gedungnya aman selama ia pergi. Di sisi lain, pemimpin gedung 26 hanya bisa iri, menginginkan sepeda motor milik Zhang Yi untuk mencari makanan. Namun, kelompok yang dikirim untuk mencuri motor tersebut malah ditembak. Mengendarai motor saljunya, Zhang Yi bergerak cepat menuju kawasan penyimpanan mesin dan mobil impor. Setelah memecahkan atap gudang besar, ia dengan sigap menuruni tali dan mengumpulkan segala yang berguna, menyimpannya dalam ruang penyimpanan tak terbatas. Meskipun mobil-mobil mewah itu tidak bernilai saat ini, Zhang Yi berharap barang-barang tersebut akan berguna suatu saat nanti. Selanjutnya, ia menuju pompa bensin untuk mengambil bahan bakar. Namun, seluruh stasiun bensin tertimbun salju setinggi 10 meter, membuat penggalian menjadi mustahil. Zhang Yi merasa lemas setelah gagal mendapatkan bahan bakar dan terbaring di salju, memikirkan betapa berharga bensin untuk mesin-mesinnya. Namun, ia segera tersadar bahwa ia sebenarnya sudah memiliki bahan bakar, bahkan sebuah ekskavator raksasa. Dengan sedikit bahan bakar yang tersisa, Zhang Yi menggali jalur melalui salju dan berhasil membuka akses menuju pompa bensin. Di sana, ia menemukan tangki-tangki penyimpanan bahan bakar yang untungnya tidak membeku. Dengan hati-hati, ia menyegel tangki tersebut dan menyimpannya dalam ruang penyimpanannya yang tak terbatas. Ia pun menyadari bahwa dengan ekskavator dan bahan bakar ini, ia dapat menggali dan mengakses apapun yang terkubur di bawah salju tanpa hambatan. Sementara itu, di gedung apartemen, seorang anak penghuni mengalami demam tinggi. Yao Qier mencoba merawatnya, namun kesulitan karena Zhang Yi menyimpan semua obat. Paman Yu kemudian memberikan obat sisa milik anak si Li Mei dan mencoba menenangkan sang ibu, yang akhirnya melihat demam anak itu mereda. Setelah memberikan pengobatan, Dr. Yao Qier mengingatkan sang ibu untuk terus memantau kondisi anaknya. Namun, tidak lama kemudian terdengar teriakan, dan Bibi Lin menyerang bayi tersebut. Sang ibu terluka parah saat mencoba melindungi putranya. Meskipun Dr. Yao Qier berhasil menyelamatkan bayi itu, Bibi Lin yang kehilangan kendali menuduh mereka bahwa cucunya tidak mendapat pertolongan, dan seharusnya tidak ada anak yang berhak hidup di tempat ini. Dengan tekad kuat, Yao Qier berlari sekuat tenaga menaiki tangga untuk menyelamatkan sang bayi. Namun Bibi Lin berhasil menangkap kakinya, membuat dokter itu terjatuh. Paman Yu datang tepat waktu, menendang Bibi Lin hingga terjatuh dari tangga. Bagi Paman Yu, melindungi orang-orang, terutama istri Zhang Yi, adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. Bibi Lin, yang masih mengamuk, menolak untuk menerima kenyataan. Namun, Paman Yu menjelaskan bahwa keselamatan mereka berkat tindakan Zhang Yi yang menyingkirkan Chen Zheng. Yao Qier kemudian mengungkapkan bahwa setelah Chen Zheng pergi, dia telah memohon kepada Zhang Yi agar memberikan obat untuk cucu Bibi Lin. Namun saat tiba dengan obat, ia mendapati bahwa Bibi Lin telah membunuh cucunya demi bertahan hidup. Bibi Lin berteriak marah. Tetapi para penghuni pria yang datang bersama Paman Yu sepakat bahwa perbuatannya tak bisa dibiarkan. Mereka berbisik bahwa tubuh Bibi Lin yang berlemak akan menjadi api unggun yang membara. Sementara itu, di luar gedung, Zhang Yi keluar dari tenda yang dia dirikan dekat pom bensin, bersiap melanjutkan eksplorasinya. Dengan alat berat dari ruang penyimpanannya, Zhang Yi menggali dan berhasil membuka akses ke markas militer kota. Namun, semua persediaan militer telah habis. Ia menduga para pemimpin militer mungkin berencana menguasai masyarakat yang tersisa dengan peralatan mereka. Karena itu, Zhang Yi merasa perlu mempersenjatai diri untuk melindungi diri dari mereka. Saat melanjutkan penggalian, Zhang Yi secara tidak sengaja meruntuhkan dinding dan menemukan gudang senjata yang belum tersentuh. Dengan cepat, ia memasukkan semua persenjataan dan amunisi ke dalam ruang penyimpanan. Setelah cukup lama berada di luar, ia kembali ke gedung dengan mobil saljunya, namun tanpa membawa makanan. Kepulangannya tanpa hasil segera membuat beberapa penghuni gedung mengeluh. Zhang Yi menanggapi keluhan itu dengan tegas, mengatakan bahwa ia tidak menemukan apapun seharian dan jika mereka tidak puas, mereka bisa mencari makanan sendiri. Ketidakhadiran makanan satu hari saja membuat mereka merasa diperlakukan tidak adil. Padahal pekerjaan Zhang Yi menjaga gedung telah diabaikan. Meski begitu, beberapa penghuni mendekatinya, mengusulkan agar ia membawa mereka untuk mencari makanan bersama, sehingga ia bisa beristirahat lebih banyak. Seorang pria aneh dengan pisau tersembunyi mendekati Zhang Yi bersama temannya, mencoba bernegosiasi. Namun, dengan isyarat tangan, Zhang Yi membuat pria tersebut terjatuh dengan luka di kepala.
Teman-temannya segera meminta maaf, tapi Zhang Yi tanpa ragu menembak mereka hingga 4 terjatuh tak bergerak, sementara sisanya melarikan diri lewat jendela. Keriuhan itu menarik perhatian Paman Yu dan Youqier, yang segera datang dengan cemas. Zhang Yi menilai mereka sebagai pengkhianat yang layak dihukum, namun ia memberi belas kasihan. Xie Limei yang menyaksikan kejadian itu menyadari bahwa belas kasihan Zhang Yi hanyalah peringatan agar yang lain tidak berani mengulangi perbuatan tersebut. Zhang Yi pulang tanpa menunjukkan dampak apapun dari peristiwa itu. Zhang Yi berpikir bahwa pasukan buangan yang bisa ia manfaatkan semakin berkurang. Sesampainya di rumah, Zhang Yi bertanya kepada Youqier, apakah ada kejadian selama ia pergi. Youqier menjelaskan bahwa Bibi Lin gila setelah kematian cucunya dan menyerang seorang ibu, namun masalah itu sudah selesai. Selain itu, Chen Lingyu dari gedung lain ingin berbicara dengannya dan menyatakan keinginan untuk bekerja sama. Zhang Yi merasa penasaran dengan permintaan Chen Lingyu dan meminta informasi tentangnya kepada Youqier. Ternyata, Chen Lingyu dulunya memiliki perusahaan kosmetik dan kini mengendalikan Gedung 9, sebuah prestasi luar biasa bagi seorang wanita. Youqier menyarankan Zhang Yi untuk berbicara langsung dengan Chen Lingyu, yang ternyata sudah menghubunginya bersama pemimpin gedung lain. Zhang Yi menghubungi Chen Lingyu melalui teks untuk menanyakan maksud kedatangannya. Chen Lingyu mengungkapkan bahwa mereka tahu tentang Zhang Yi, kendaraan saljunya, dan kekuatannya. Ia menawarkan 76 pekerja yang bisa menggunakan kendaraan salju Zhang Yi untuk mencari makanan, dengan syarat Zhang Yi menyediakan bahan makanan terlebih dahulu. Chen Lingyu juga memperingatkan bahwa semua gedung sekitar akan segera melawan Zhang Yi, sehingga lebih bijaksana untuk menjalin aliansi. Merasa tidak senang dengan ancaman terselubung itu, Zhang Yi bertanya apa yang akan terjadi jika ia menolak. Chen Lingyu menjelaskan bahwa jika menolak, Zhang Yi akan menjadi target serangan dari semua gedung yang bersatu. Zhang Yi meminta waktu untuk berpikir dan menutup telepon, merenung bahwa meski rumahnya aman, jika semua gedung bersatu, gedungnya bisa saja dihancurkan. Zhang Yi menerima telepon dari Li Jian, pemimpin gedung 18, yang menawarkan kerjasama. Li Jian mengungkapkan bahwa gedung 18 telah berhasil dipulihkan, dengan penghuni yang bekerja sama untuk membagi sumber daya. Ia bersedia membantu gedung 25 melawan gedung-gedung lain dengan imbalan pasokan yang dibutuhkan. Setelah bertanya kepada Youqier, Zhang Yi mengetahui bahwa meski gedung 18 telah bersatu, sumber daya mereka terbatas karena jumlah penghuni yang besar. Zhang Yi merasa perlu waktu untuk memikirkan keputusan tersebut. Namun, beberapa pesan masuk ke ponselnya, dan ia menyampaikan pada Youqier bahwa ia mungkin harus membunuh semua orang itu. Dalam hati, Youqier merasa puas dengan pilihannya untuk bergabung dengan Zhang Yi. Zhang Yi kemudian meminta pendapat Youqier tentang apakah mereka harus bekerja sama atau menghancurkan semuanya. Youqier juga diminta untuk memotong pelindung tubuh anti peluru untuk dipasang di kaki Zhang Yi. Rencana Zhang Yi semakin jelas. Ia memberitahu penghuni gedung 25 bahwa para tetangga mengancam akan menyerang jika kendaraan saljunya tidak diserahkan. Jika itu terjadi, setiap penghuni harus mencari makanan sendiri. Mendengar itu, semua penghuni gedung 25 mendukung Zhang Yi, siap bertempur. Beberapa waktu kemudian, Zhang Yi diundang ke dalam grup chat pemimpin gedung-gedung tetangga. Dalam grup chat pemimpin gedung, para pemimpin lainnya mengancam Zhang Yi, menyatakan bahwa jika ia menolak tuntutan mereka, ia akan menjadi musuh bersama semua gedung. Mereka mengajukan semua syarat mereka, berharap Zhang Yi mengikuti kehendak mereka. Namun, Zhang Yi memiliki rencana brilian. Ia setuju bekerja sama, tetapi dengan strategi jangka panjang untuk menghancurkan semua pemimpin tersebut, karena tanpa pemimpin, penghuni lainnya tidak akan bisa bersatu melawan dirinya. Zhang Yi mengatur langkah-langkah dengan para pengikutnya di gedung, memberikan mereka makanan berkualitas dan semangat agar tetap kuat. Ia meyakinkan mereka bahwa jika semuanya berjalan lancar, tidak akan ada masalah makanan lagi di tempat itu. Semangat penghuni membara, mereka mulai mengidolakan Zhang Yi sebagai penyelamat mereka, siap melakukan apa saja untuknya. Zhang Yi memutuskan untuk keluar melalui terowongan bersama seluruh penghuni menuju tempat pertemuan. Namun, dari kejauhan, ia merasa ada yang aneh karena banyak orang yang berkumpul di sana. Ia memerintahkan Paman Yu dan para penghuni lainnya untuk ikut serta, sementara ia sendiri tetap tersembunyi, mempersiapkan senapan jarak jauh. Di lokasi pertemuan, Paman Yu dan para penghuni berdiri menghadapi para pemimpin gedung tetangga dan kelompok mereka. Salah seorang penghuni mengungkapkan bahwa mereka tampaknya tidak berniat bernegosiasi, melainkan lebih ingin menghancurkan mereka. Paman Yu menjelaskan bahwa tujuan kelompok-kelompok dari gedung 26, 5, 21, 9, dan 18 adalah agar Zhang Yi bekerja sama, karena menyerang kelompoknya tidak akan membuahkan hasil. Mereka merasa percaya diri, yakin bahwa meskipun Zhang Yi menakutkan, melawan begitu banyak orang membuatnya tak mungkin menang. Salah satu pemimpin bahkan menganggap Zhang Yi pasti takut melihat jumlah mereka yang besar. Keadaan tampaknya menguntungkan mereka. Tian Fang berseru agar Zhang Yi segera muncul untuk bernegosiasi. Paman Yu mengingatkan bahwa pemimpin hanya akan bertemu dengan pemimpin, jadi mereka harus mendekat.
Chen Ling dan yang lainnya mempertanyakan keberanian mereka, menantang apakah mereka tidak takut mati. Situasi semakin tegang, dan Zhang Yi menghubungi Paman Yu, memperingatkan agar mereka menjauh dari kelompok lain. Dengan kecerdikannya, Paman Yu meminta kelompoknya mundur sejenak untuk memberi jarak. Dengan jarak yang cukup, Zhang Yi memberi isyarat dengan peluit, dan dalam sekejap, sebuah granat dilemparkan ke tengah kelompok musuh. Ledakan besar menghancurkan area di belakang para pemimpin, mengirimkan kehancuran ke sekeliling mereka. Paman Yu berdiri di belakang para pemimpin, menyambungkan telepon ke speaker, dan bertanya apakah mereka masih memiliki pertanyaan untuk Zhang Yi. Wang Cheng terkejut dan bertanya mengapa Zhang Yi menggunakan kekerasan. Zhang Yi, yang sudah kembali ke gedungnya, bertanya lewat telepon mengapa lebih dari 1.000 orang datang hanya untuk negosiasi, dan memberi tenggat 5 menit. Jika mereka tidak setuju untuk datang ke gedung 25, semuanya akan berakhir. Chen Ling mewakili para pemimpin dan menerima ketentuan itu. Zhang Yi merasa puas setelah satu ledakan menghilangkan lebih dari 20 orang, cukup untuk memberi efek pada para pemimpin gedung tetangga. Mereka pun bergegas menaiki tangga gedung tanpa lift, tampak lelah. Zhang Yi memastikan semua pemimpin hadir sebelum memulai pertemuan. Dalam pertemuan, para pemimpin mengajukan syarat mereka mengenai kerjasama dengan Zhang Yi. Zhang Yi, yang tidak puas, mengeluarkan pistol dan meletakkannya di meja, menjelaskan bahwa senjata itu membuat pinggangnya tidak nyaman. Pembicaraan berlanjut, dan para pemimpin tetap bersikeras. Zhang Yi menolak semua tuntutan mereka dan menawarkan 10 porsi makanan per hari untuk setiap gedung. Distribusi makanan itu urusan mereka. Chen Ling, yang merasa jumlah itu tidak cukup, menuntut lebih. Namun Zhang Yi dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah pilihan terakhir. Mereka bisa menerima atau memilih perang. Dalam situasi yang buntu, Tian Fang mengambil alih kendali, menyatakan bahwa Chen Ling tidak mewakili semua orang dan bahwa mereka ingin menerima tawaran Zhang Yi, tetapi hanya jika mereka mendapatkan makanan yang cukup. Zhang Yi merespons dengan mengokang pistolnya, mempertanyakan apakah jumlah makanan yang dia tawarkan terlalu sedikit. Li Jiang, yang lebih tenang, menyarankan berdiskusi daripada saling mengancam. Zhang Yi meletakkan kakinya di meja dan menegaskan bahwa makanan tidak bisa diperoleh tanpa batas. Dia kemudian melemparkan segenggam biji benih ke atas meja, mengatakan bahwa mereka harus mulai menanam makanan sendiri. Tian Fang bertanya bagaimana mereka bisa menanam di salju, dan Zhang Yi menjelaskan bahwa tanah masih ada di bawah salju, serta air tidak akan menjadi masalah. Setiap gedung harus mengirimkan orang untuk menggali dan menanam setiap hari. Sebagai imbalan, Zhang Yi akan memberikan 10 porsi makanan, serta obat-obatan, minuman, dan rokok. 2 perokok di antara mereka langsung setuju dengan ketentuan itu, asalkan mendapatkan rokok. Zhang Yi mengeluarkan rokok dari sakunya dan memberikannya kepada mereka. Sambil merokok, mereka mengonfirmasi kesepakatan itu, dengan setiap gedung menerima 1 bungkus rokok setiap hari. Li Jian hendak berbicara, namun 2 pemimpin gedung lainnya segera menyatakan setuju dengan syarat Zhang Yi, asal mereka bisa merokok setiap hari. 3 pemimpin lainnya tertekan oleh ancaman senjata Zhang Yi, dengan salah satu pemimpin akhirnya mendesak yang lainnya untuk menerima, sementara 2 yang sudah setuju tidak memberikan ruang untuk diskusi lebih lanjut. Mereka kini hanya ingin menyenangkannya. Zhang Yi, yang berdiri dekat jendela, melihat penghuni beberapa gedung mulai bergerak, mengindikasikan potensi ancaman. Dengan pistol terarah ke para pemimpin, Zhang Yi bertanya apa yang sedang terjadi. Wang Qian, yang sudah mendukung Zhang Yi, meyakinkan bahwa tidak ada alasan untuk serangan. Li Jian menyatakan bahwa jika serangan terjadi, itu adalah tindakan mereka sendiri. Zhang Yi lalu memerintahkan Paman Yu dan penghuni lain untuk mengawasi pemimpin gedung tetangga. Setelah itu, Zhang Yi mengeluarkan senapan jarak jauh dan menembak pemimpin pemberontak satu persatu. Suasana menjadi hening, dan para pemimpin yang ada di dalam ruangan terlihat ketakutan. Beberapa menit kemudian, Zhang Yi mengonfirmasi bahwa situasi telah terkendali dan menanyakan apakah mereka setuju dengan hasil negosiasi. 2 pemimpin yang sudah setuju disusul oleh yang lainnya, sementara Li Jian tak punya opsi lain selain setuju. Setelah semua setuju, Zhang Yi memberitahu bahwa kerjasama akan dimulai besok siang. Sebelum meninggalkan ruangan, Zhang Yi mengingatkan Li Jian untuk melakukan tugasnya dengan baik, karena dia akan terus mengawasi mereka. Setelah meninggalkan gedung, para pemimpin terlihat cemas, memicu rasa penasaran para penghuni. Zhang Yi menjelaskan bahwa dia yang mengendalikan situasi dan telah menyepakati penyediaan 300 porsi makanan setiap hari untuk mereka. Beberapa penghuni merasa tidak puas dan bertanya mengapa harus sebanyak itu. Zhang Yi menjawab bahwa tanpa kesepakatan ini, mereka harus melawan lebih dari 1.000 musuh dari gedung tetangga, yang akan menyebabkan banyak kematian. Karena itu, dia memilih memberikan makanan demi keselamatan mereka. Para penghuni merasa terharu dan menangis, menyadari bahwa hanya Zhang Yi yang bisa memimpin dan merawat mereka dengan baik. Setelah semua pergi, hanya Paman Yu yang tetap tinggal. Paman Yu merasa malu karena situasi tidak berjalan sesuai harapannya.
Zhang Yi kemudian mengajak Paman Yu berbicara lebih pribadi dan mengungkapkan rencananya. Sebenarnya, ia berencana untuk menghabisi para pemimpin gedung tetangga sekaligus. Namun hanya 5 pemimpin yang paling berpengaruh yang menjadi target, dan rencana itu ditunda. Jika 5 pemimpin tersebut jatuh, yang lain akan menjadi lebih termotivasi untuk menghancurkan gedung 25. Paman Yu kini paham dan terkesan dengan kemampuan Zhang Yi merencanakan segalanya dengan matang. Zhang Yi menegaskan bahwa saat ini mereka hanya perlu menunggu waktu, karena penghuni gedung tetangga akan melemah seiring berjalannya waktu dan hanya dengan 300 makanan, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Zhang Yi juga meminta Paman Yu untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Zhang Yi kembali ke rumahnya dan menemukan Youqier sedang berlatih yoga, mencerminkan betapa beratnya kehidupan mereka di tengah musim dingin. Setelah berbagai tugas yang selesai, Youqier bertanya tentang hasil negosiasi Zhang Yi. Zhang Yi menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ke depan, ada satu tugas utama yang harus dilakukannya. Setelah itu, dia dengan cepat melempar Youqier ke tempat tidur dan memperingatkan agar tidak keluar rumah dalam beberapa hari. Pagi berikutnya yang sangat dingin, para penghuni yang telah sepakat bekerja menggali tanah hingga kedalaman 10 meter untuk menanam benih. Zhang Yi sebentar memeriksa jalannya pekerjaan, lalu pergi untuk mencari kendaraan saljunya. 2 pemimpin lainnya yang mencari kendaraan tersebut mengeluh karena tidak menemukannya, bertanya-tanya di mana Zhang Yi menyembunyikannya. Zhang Yi pergi mencari klinik hewan untuk mendapatkan racun yang biasa digunakan untuk membunuh hewan yang tak bisa diselamatkan. Dengan persediaan racun itu, ia yakin bisa melumpuhkan hingga 300 orang yang tak akan bisa diobati. Racun tersebut diperkirakan akan sangat berguna di masa depan. Setelah itu, Zhang Yi kembali ke rumah dan memastikan semua persediaan untuk bangunannya lengkap. Semua orang terkesan dengan banyaknya barang yang ia dapatkan. Ia menghubungi bangunan lain untuk mengambil jatah makanan sesuai kesepakatan, mengirim 3 orang dari masing-masing bangunan untuk mengambilnya, mengantisipasi penyergapan. Secara perlahan, 30 gedung apartemen mulai mengambil makanan hari pertama mereka, dan semua orang tampak senang. Saat Zhang Yi meninggalkan tempat itu, ia mendengar keluhan penghuni yang lelah setelah bekerja, namun merasa usaha mereka sepadan. Tanpa rencana besar, semuanya berjalan lancar. Sesampainya di rumahnya, Zhang Yi menemukan tempat tinggalnya selalu rapi dan segala kebutuhan tersedia. Ia bisa menikmati mandi air panas setiap hari. Di bangunan lain, Wang Qian memeriksa apakah ada rokok, yang segera dibagikan kepada bawahannya yang merasa sesak tanpa rokok. Setelah itu, mereka mulai memikirkan makanan. Wang Qian memberi izin untuk makan, tetapi masih khawatir apakah makanan tersebut mengandung racun. Kelompoknya merasa aman dengan makanan yang mereka terima, sementara penghuni lain masih menunggu jatah mereka. Malam itu, terdengar pertengkaran di gedung tetangga terkait pembagian makanan. Zhang Yi dan Youqier menikmati makanannya dengan tenang. Keesokan harinya, semua sibuk menggali tanah, sementara Zhang Yi memberi peringatan bahwa ketegangan karena kekurangan makanan bisa memicu pertengkaran. Ia berangkat menggunakan kendaraan salju untuk mencari lebih banyak makanan, namun hasilnya sedikit. Zhang Yi memberitahu semua orang bahwa pencarian makanan sangat tidak menentu dan mereka sebaiknya puas dengan yang ada. Ia berencana mempercepat konflik internal yang mulai muncul. Pada hari yang sama, beberapa gedung mulai membuang penghuni mereka untuk mengurangi jumlah yang harus diberi makan. Zhang Yi menikmati kenyamanan rumahnya, sementara kekacauan terjadi di luar. Keesokan harinya, ia melihat hasil rencananya. Puluhan orang dibuang, dan gedung-gedung apartemen penuh bekas pertengkaran. Beberapa orang bertanya apakah mereka harus menggali, dan Zhang Yi dengan tegas mengingatkan mereka bahwa jika tidak ingin berakhir seperti yang telah jatuh, mereka harus melanjutkan. Semua orang segera bekerja menggali salju, diawasi oleh Zhang Yi. Paman Yu memperhatikan sedikitnya orang yang bekerja, sementara tim Zhang Yi tetap aktif. Pesan telah disampaikan bahwa siapa yang tidak bekerja tidak akan mendapat makanan atau rokok. Keesokan harinya, lebih banyak orang bekerja meski tahu makanan terbatas. Sementara mayat-mayat diangkut sebagai stok makanan, Chen Ling mendekati Zhang Yi, terlihat khawatir dan ingin membahas kekacauan yang sedang berlangsung. Chen Ling khawatir dengan persediaan makanan yang menipis, yang bisa memicu perpecahan antar penghuni gedung. Ia mengusulkan agar ia dan Zhang Yi mencari solusi ilmiah untuk masalah makanan, bahkan memperluas wilayah mereka untuk membentuk kerajaan. Namun, Zhang Yi menuduh Chen Ling berusaha merebut kekuasaan dan menyalahkan kepemimpinannya yang menyebabkan banyak orang tewas. Zhang Yi menolak tawaran itu dan menyarankan agar Chen Ling menjauh. Meskipun gedung-gedung lain terjerat dalam kekacauan, gedung Lijian tetap aman, dengan semua penghuni hidup dan bekerja. Zhang Yi merasa ada yang disembunyikan dan pergi menemui Lijian. Lijian menjelaskan bahwa semua penghuni tahu tentang kesepakatan terbatas makanan dan membaginya secara merata. Zhang Yi bercanda bahwa semua orang akan kelaparan secara merata. Zhang Yi menyarankan Lijian memilih orang terkuat untuk mendapat lebih banyak makanan, namun Lijian memilih untuk melindungi semua orang,
meskipun mereka semua akan kelaparan bersama. Setelah itu, Zhang Yi menemui dua pemimpin korup yang tidak mengeluh tentang makanan. Ia menawarkan bantuan, namun dalam pikirannya, Zhang Yi lebih simpati kepada mereka yang mengambil keuntungan daripada mereka yang berusaha membantu semua orang dan tetap jujur. Beberapa pemimpin dari gedung lain mendekati Zhang Yi, memohon agar mereka juga mendapatkan rokok seperti Wang Qian dan Tian Fang. Mereka yang sudah cukup dengan makanan sedikit-sedikit, kini ingin merasakan kenyamanan dengan rokok. Zhang Yi memberitahu mereka bahwa mulai besok, semua orang akan diawasi, lalu menyuruh mereka pergi. Sebagian penghuni gedung tetangga merasa tidak puas dengan keputusan itu, merasa mereka juga berhak mendapatkan lebih. Zhang Yi meninggalkan mereka sambil menanamkan rasa iri di antara penghuni lainnya. Setibanya di rumah, Zhang Yi merasa semuanya berjalan lancar dan tahu, tak lama lagi, para penghuni di luar akan tergeletak di salju. Pagi berikutnya, ia mencari lebih banyak makanan dan menggunakan racun yang telah disiapkan sebelumnya. Rencananya berhasil, meskipun ia mulai meragukan apakah para pemimpin akan berbalik melawannya. Meskipun merasa aman dengan kekuasaannya dan persenjataannya, Zhang Yi memutuskan untuk bertindak lebih lanjut. Setelah kembali dengan lebih banyak makanan, ia meminta Paman Yu dan yang lainnya untuk menjaga dan melindunginya. Para pemimpin datang untuk mengambil jatah makanan mereka, namun ekspresi mereka tampak aneh. Saat giliran bangunan 21 tiba, Zhang Yi terkejut ketika mereka berteriak untuk menyerang dan menarik senjata. Tembakan terdengar, dan Paman Yu, yang satu-satunya dipercaya Zhang Yi, maju untuk melindunginya. Namun, musuh dari bangunan lain mencoba membunuh Zhang Yi, yakin ia tidak bersenjata. Tanpa ragu, Zhang Yi mengeluarkan senapan mesin otomatis dan mulai menembak tanpa pandang bulu. Meskipun jumlah musuh banyak, tembakan Zhang Yi membuat mereka tak berdaya. Sekelompok pengkhianat mencoba melarikan diri, tapi semuanya jatuh dengan tembakan di kepala. Ketika peluru habis, Zhang Yi mengeluarkan dua pistol lagi. Pemimpin Wang dan Tian Fang memohon, tetapi Zhang Yi tidak memberikan pengampunan. Terakhir, Chen Ling bersumpah tidak terlibat dan menyebut putrinya, namun Zhang Yi menembaknya tanpa belas kasihan. Setelah mengalahkan semua lawannya, Zhang Yi merasa sedikit bersalah namun menyadari bahwa musuh-musuhnya tak bisa dibiarkan hidup. Di belakangnya, mayat-mayat bergeletakan, namun Paman Yu masih hidup. Zhang Yi cepat mengambil suntikan adrenalin dan menyuntikkannya ke dada Paman Yu. Dua orang dari bangunan 25 diminta untuk membantu membawanya ke gedung tersebut agar dirawat oleh Dr. Yao Kier. Dalam perjalanan, Si Li Mei cemas melihat kondisi suaminya yang parah. Dia khawatir Paman Yu akan mati dan dirinya tak bisa bertahan tanpa perlindungan. Zhang Yi marah pada sikapnya yang terlalu fokus pada keuntungan pribadi dan menyuruhnya diam. Si Li Mei mengungkapkan bahwa jika Paman Yu mati, dia berharap Zhang Yi akan menjaga anak mereka. Zhang Yi bingung mengapa dia sudah menyerah pada kondisi Paman Yu, seperti menginginkan pria itu mati. Si Li Mei menangis, khawatir akan kehilangan suaminya. Setibanya di rumah, Zhang Yi menyuruh mereka pergi, namun Si Li Mei bersikeras masuk. Setelah pintu terbuka, suhu hangat menyambut mereka, dan Si Li Mei menangis bahagia. Dia pergi ke dapur dan bertanya tentang susu bubuk, yang langsung membuat Zhang Yi marah. Si Li Mei mengatakan bahwa susu bubuk itu untuk anaknya, dan Paman Yu sangat menyayanginya. Zhang Yi menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah Paman Yu. Ia kemudian mengeluarkan tempat tidur rumah sakit dari gudang dimensi, membuat Si Li Mei terheran-heran, namun Zhang Yi mengabaikannya. Ia bertanya pada Yao Kier, apakah ada obat atau peralatan lain yang dibutuhkan. Yao Kier memeriksa kondisi Paman Yu dan menemukan kerusakan pada organ dalam akibat peluru. Menyelamatkannya sepertinya mustahil. Si Li Mei menangis dan berteriak, membuat Zhang Yi marah dan memperingatkan agar tidak mengganggu lagi. Si Li Mei akhirnya keluar dari ruangan, meski niatnya adalah keluar untuk menikmati makanan dan air hangat. Zhang Yi menyuruhnya tetap tinggal dan membantu, mengingat kehadirannya penting bagi Paman Yu. Setelah itu, Zhang Yi turun ke lantai pertama dan mengumpulkan penghuni gedung 25. Ia memberitahukan bahwa Paman Yu mungkin tak akan selamat dan saatnya bertindak. Dengan jumlah penghuni yang sedikit, Zhang Yi meminta mereka siap menyerang siapapun yang keluar dari gedung. Penghuni yang tidak ikut akan dianggap pengkhianat. Zhang Yi juga menyiapkan pakaian hangat untuk mereka. Kelompok Zhang Yi tiba di depan gedung 21. Penghuni lantai atas terdiam, sebagian ketakutan, menyadari bahwa Zhang Yi bisa dengan mudah menghabisi mereka dengan senapan mesin. Beberapa merasa aman di dalam gedung. Zhang Yi memerintahkan anggotanya untuk menjaga semua pintu keluar dan jendela, lalu memasuki gedung. Di lobi, Zhang Yi mengumpulkan kayu dan pakaian dari gudang dimensi, menyiramkan bensin, dan menyalakan korek api. Api segera membakar seluruh lobi. Asap menyebar ke lantai atas, membuat penghuni panik dan berusaha membuka jendela yang beku. Tanpa alat, mereka gagal melakukannya. Setelah meninggalkan gedung, Zhang Yi memberi instruksi agar tidak ada yang lolos. Api membesar, dan banyak penghuni melompat ke salju, meskipun beberapa terluka parah.
Seorang wanita, tanpa rasa kasihan, menancapkan pisau ke tubuh salah satu korban yang terjatuh, membuat para pria di sekitarnya terkejut. Dengan sedikit gelisah, pacar wanita itu bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, wanita itu tampak ceria dan menikmati kejadian tersebut, menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaannya. Setiap kali seseorang jatuh dan masih bernafas, dia segera membantu agar mereka tidak menderita lebih lama. Dalam beberapa menit, gedung 21 pun hancur. Zhang Yi kemudian memimpin kelompoknya menuju gedung 26, yang dipimpin oleh Tian Fang. Penghuni gedung 26 panik melihat nasib gedung 21 dan berteriak bahwa mereka tidak mendukung Tian Fang dan tidak bersalah. Zhang Yi mengabaikannya, mengatakan itu tidak penting, dan membakar gedung tersebut. 5 gedung lainnya dibakar untuk mengusir dingin. Setelah itu, Zhang Yi memberitahu penghuni lainnya bahwa yang tidak bersalah akan selamat. Beberapa merasa lega. Zhang Yi memerintahkan penghentian sementara. Setelah bertahan dalam dingin, pengikutnya menghangatkan diri dengan api dari bahan bakar yang diambil dari gedung yang dibakar. Zhang Yi kemudian memeriksa ponsel 2 orang yang paling setia padanya, dan menemukan percakapan yang mengungkapkan bahwa Fang Yuqin telah menghasut orang untuk melawan dirinya. Setelah menangani pemberontakan di gedung-gedung, Zhang Yi pulang untuk memeriksa Paman Yu. Detak jantung yang stabil menunjukkan bahwa Paman Yu sudah aman. Zhang Yi merasa lega dan puas dengan kerja Youqier. Si Li Mei mendekat dan meminta makanan untuk dirinya dan anaknya. Zhang Yi kesal, melemparkan sebungkus mie instan ke lantai dan mengatakan itu cukup. Namun, si Li Mei mengeluh, meminta lebih karena melihat ada telur dan ayam di dapur. Zhang Yi semakin marah dan menegaskan bahwa itu hanya mie instan, atau dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Zhang Yi kemudian pergi bersama Youqier ke kamar mereka. Dalam kelelahan, Zhang Yi memijat Youqier, yang memberitahunya bahwa pemulihan Paman Yu sangat cepat. Hal ini membuat Zhang Yi berpikir bahwa ledakan supernova mungkin memberikan kekuatan kepada orang-orang dalam kondisi tertentu, seperti dirinya dan Paman Yu. Zhang Yi menyimpulkan bahwa kondisi kritis mungkin memicu kebangkitan kemampuan ini. Ia memutuskan untuk memberitahu Youqier, agar tetap menidurkan Paman Yu sampai saat yang tepat. Zhang Yi pergi ke ruang tamu dan melihat si Li Mei mencari makanan. Dia memberitahunya bahwa semua persediaan ada di penyimpanan, lalu menyuruhnya merawat Paman Yu. Si Li Mei pun pergi ke kamar suaminya. Zhang Yi kemudian berniat mengejar pengkhianat lainnya. Dengan perisai polisi di tangan, ia menaiki tangga, menembak kunci pintu, dan mendobrak pintu. Fang Yuqing menyerang dengan pisau, namun pisau itu terpental dan Fang Yuqing terjatuh. Zhang Yi melihatnya dan menyadari bagaimana Fang Yuqing bisa bertahan hidup begitu lama. Fang Yuqing marah, menyalahkan Zhang Yi dan mengatakan bahwa dia akan menerima untuk bersamanya jika Zhang Yi tetap lemah. Zhang Yi tak banyak bicara, langsung memukul kakinya dengan pemukul, mematahkan tulangnya, dan menarik rambutnya. Setelah itu, ia melempar Fang Yuqing dari lantai atas. Tubuh Fang Yuqing tergeletak di salju, tak bergerak. Keesokan harinya, Zhang Yi memeriksa Paman Yu. Ia terkejut melihat pemulihan Paman Yu yang sangat cepat. Dalam 1 hari, luka tembaknya telah sembuh. Zhang Yi meminta Youqier untuk terus memantau kondisi Paman Yu hingga sembuh sepenuhnya, memastikan semuanya berjalan baik. Youqier memberikan obat penenang pada Paman Yu, sementara si Li Mei meminta Zhang Yi pergi ke rumahnya untuk mengambil pengisi daya ponsel dan popok bayi. Zhang Yi, yang yakin orang dalam koma sering mendengar sekitar, bersikap baik pada si Li Mei dan berkata akan pergi setelah menyelesaikan